Dede dari SMP Negeri 1 Tiga Ginangan. Anak-anakku sekalian, kamu sudah pernah menonton teater bukan? Atau kalaupun tidak teater, di kehidupan sehari-hari, di televisi kita, kamu sering melihat sinetron, film pendek, bahkan film yang sangat berdurasi panjang. Nah, anak-anakku, itu semua adalah kisah kehidupan yang diceritakan. Nah, tidak semua kisah yang diceritakan itu dapat ditulis menjadi naskah. Dan tidak semua yang sudah ditulis menjadi naskah dapat dipentaskan. Hari ini kita belajar bahwa apapun itu, baik film yang kecil atau standarnya nasional sampai ke go internasional, itu berawal dari sebuah kekuatan naskah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar itu bagaimana cara menulis naskah drama. Materi kita hari ini adalah mengenai drama, khususnya menulis naskah drama. Nah, jadi hari ini kita akan berlatih menulis naskah drama dengan originalitas ide, dan tujuannya setelah belajar materi ini, kamu diharapkan mampu menulis naskah drama dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, dan kaidah penulisan drama dengan tetap mempertahankan originalitas ide. Nah, menulis naskah drama dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, kita membuat naskah drama berdasarkan karya yang sudah ada. Contohnya, cerpen yang sudah pernah ada ditulis, dongeng, cerita rakyat, novel, bahkan biografi. Itu semua bisa kita tulis ulang yang tadinya bentuk paragraf ke dalam bentuk dialog yang nanti kita sebut dengan naskah drama. Oke, sedangkan cara yang kedua adalah menulis naskah drama dengan originalitas ide atau asli dari idemu. Itu bisa dihasilkan melalui pengalaman, pengamatan, bahkan imajinasi kita. Nah, kali ini kita akan fokus pada cara yang kedua karena kita ingin mengapresiasi atau menghargai ide-ide cemerlangmu sebagai generasi emas Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar langkah-langkah penulisan drama. Ada 4 langkah. Yang pertama, kita menentukan topik. Topik yang seperti apa? Pastinya topik yang menarik dan memiliki konflik yang kuat atau permasalahan yang kuat. Nah, yang kedua, kita akan menentukan tokoh beserta karakternya. Yang ketiga, kita akan mengembangkan alurnya dari awal cerita sampai kerumitan dan akhirnya ada endingnya atau penyelesaiannya dengan cerita-cerita yang mengejutkan. Dan yang terakhir, kita akan mengembangkan ke dalam bentuk dialog atau tulisan naskah drama dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, dan kaidah penulisan. Karena kita akan menulis naskah dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan, mari anak-anakku kita ingat kembali apa struktur drama. Yang pertama adalah prolog, yang kedua adalah dialog yang di dalamnya ada orientasi, komplikasi dan resolusi, dan yang terakhir adalah epilog. Dan untuk kaidah kebahasaan, kita akan berfokus pada kalimat langsung yang pilihan katanya menggambarkan karakter tokoh dan situasi percakapannya. Selanjutnya, dalam penulisan, kita akan juga belajar tentang unsur-unsur dialog. Nah, dalam sebuah dialog pastinya ada tokoh, yaitu orang yang berperan dalam percakapan tersebut. Yang kedua, ada wawancang atau dialog itu sendiri. Dan yang ketiga, ada kramagung yang sering kita sebut adalah petunjuk perilaku atau perbuatan yang dipraktikkan oleh tokoh. Selanjutnya, mengenai kaidah penulisan naskah drama. Nah, yang pertama, dalam penulisan judul, setiap awal unsur kata kita awali dengan huruf kapital, kecuali yang berupa kata tugas, dan judul diletakkan di awal teks bagian tengah. Yang kedua, yaitu penulisan dialog. Penulisan dialog dimulai dengan penulisan nama tokoh, lalu dibuat spasi atau jarak 1-2 cm untuk membubuhkan tanda titik 2. Setelah itu kita menuliskan dialog atau ujarannya yang diapit oleh tanda petik pembuka dan petik penutup. Ini contoh, mari kita perhatikan. Yang pertama, Christina di sini fungsinya sebagai tokoh. Lalu ada jarak 1-2 cm, lalu ada tanda titik 2 dan petik yang berisi, Rani, bolehkah aku meminjam penghapusmu? Tanda tanya, dan ditutup dengan tanda petik. Itu disebut dengan wawancang atau dialog. Lalu
yang menjadi keramagungnya yang di dalam kurung mengatakan dengan lembut. Nah, beginilah kira-kira cara penulisan dalam membuat dialog naskah drama. Oke, untuk kegiatan penulisan naskah drama akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kegiatan pra-menulis. Kak Ibu akan mengarahkan kamu untuk membuat kerangka. Yang kedua, kegiatan menulis. Kerangka tersebut kita tuliskan ke dalam bentuk naskah. Yang ketiga, pasca menulis, kamu merevisi atau menyunting tulisanmu kira-kira di mana yang salah dari segi ejaan dan juga kelengkapan baik dari struktur dan juga ikut aturan kaidah penulisan atau tidak. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara membuat kerangka dalam penulisan naskah drama. Yang pertama, kita akan lihat aspek topik. Di situ, topik akan berisi pokok pembicaraan yang akan dibahas dalam naskah tersebut. Yang kedua, kita berbicara tentang judul. Judul adalah judul-judul yang sesuai dengan topik tersebut. Tidak harus sama dengan topik ya. Yang ketiga, tokoh. Tentunya ini kamu sudah tahu siapa pelakunya dan karakternya seperti apa. Yang keempat adalah alur. Alur ini kita bagi menjadi prolog, dialog, dan epilog. Di prolog itu merupakan paragraf pembuka yang memperkenalkan tokoh, latar, dan juga latar belakang cerita. Yang kedua, dialog. Di dialog ini aku sudah kamu tahu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Di situ kita isi, nah seperti kamu lihat seperti ini, seperti yang di samping Ibu. Bagaimana membangun cerita dalam naskah itu dari awal rumitan sampai ada penyelesaiannya di dalam resolusi. Dan yang terakhir adalah epilog. Epilog itu adalah paragraf penutup. Apa sih isinya? Yaitu menyampaikan inti sari cerita. Baik, Ibu akan mencontohkan bagaimana cara membuat kerangka naskah drama. Yang pertama, topik kita tentukan saja di sini karena kita sedang dalam rangka pencegahan virus corona. Jadi topiknya adalah aktivitas seputar COVID-19. Yang kedua, judul. Ini kamu bebas memilih judul apa saja, tapi di sini Ibu memilih judul HP pribadi. Nah, yang ketiga, kita akan menentukan tokoh dan karakternya. Nah, kalau Ibu memilih, nah di sini Ibu memilih ada 4 tokoh utama. Yang pertama, Pak Leri. Yang kedua, Mak Leri. Biasanya Mak Betty ya, kita pindahkan jadi Mak Leri. Yang ketiga, Leri. Dan yang keempat adalah temannya Ronaldo. Nah, untuk deskripsi tokohnya nanti ada kamu lihat di kerangka yang Ibu susun. Nah, selanjutnya mengenai prolog. Prolog ini seperti yang Ibu pilih juga gambar di sini. Ibu mulai dengan kondisi saat siswa pulang sekolah atau ada di gerbang sekolah. Di sini ada percakapan antara Leri dan Ronaldo mengenai PMD yang akan dilakukan atau pembelajaran mandiri di rumah, dari rumah. Nah, di mana mereka mempersoalkan akan belajar melalui grup WA, tetapi si Leri tidak memiliki HP Android pribadi. Prolog yang berkaitan dengan bagian orientasi tersebut akhirnya memunculkan dialog bahwa Ronaldo akan membantu Leri berbicara kepada orang tuanya karena Leri tidak memiliki HP pribadi dalam proses PMD. Kerangka kita sudah selesai, sekarang tugas kamu adalah menulis. Kerangka yang sudah kita susun tadi, kamu tulis ke dalam bentuk naskah drama. Kita mulai dari judul sesuai aturan yang saya Ibu sampaikan tadi, lalu prolog dalam bentuk paragraf narasi, lalu diisi dengan dialog-dialog. Kamu boleh lihat contohnya seperti teks yang di samping ini. Jika kamu ingin membaca naskah drama ini secara utuh, Ibu akan menampilkan, silakan kamu baca dengan pelan-pelan sebagai bahan pembelajaran. Oke, silakan. Nah, anak-anakku, kita sudah belajar bagaimana cara membuat kerangka naskah drama dan menuliskannya ke dalam naskah. Perhatikan penugasan yang Ibu berikan kepadamu. Nah, perhatikan di samping ini, kamu akan menulis naskah drama dengan topik yang sama, yaitu aktivitas seputar COVID-19. Judul kamu pilih sendiri dan baca ketentuan-ketentuan yang Ibu buat. Ya, naskah dramanya akan kita kumpul minggu depan, dan yang menjadi tugas kamu hari ini adalah seperti tampilan kerangka yang sudah Ibu buat. Nah,
Kamu hari ini cukup mengumpulkan kerangka dramanya saja, seperti tabel yang Ibu buat. Lalu untuk naskah dramanya kita kumpul minggu depan. Seperti biasa, kerangka dramamu Ibu tunggu paling lama pukul 13.00. Kamu sudah kirim ke nomor WA pribadi Ibu. Anak-anakku, untuk penyampaian materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan Ibu berharap kamu latihan di rumah, terutama jangan lupa mengirim tugasnya. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali apa yang menjadi materi kita hari ini. Yang pertama apa? Ya, penulisan drama dapat dilakukan dengan dua cara, berdasarkan karya yang sudah ada ataupun melalui originalitas atau keaslian ide kamu. Yang kedua, dalam menulis drama kita mempunyai 4 langkah-langkah. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tokoh dan karakternya. Yang ketiga, membuat kerangka. Dan yang keempat, menyusunnya ke dalam bentuk naskah. Ketika kita menyusun dalam bentuk naskah, kita harus memperhatikan apa? Ya, struktur yang meliputi prolog, dialog, dan epilog. Di dalam dialog ada apa? Orientasi, komplikasi, dan resolusi, dan juga memperhatikan kaidah kebahasaan seperti penggunaan kalimat langsung yang mewakili apa tadi? Ya, karakter dan juga situasi dalam teks tersebut. Nah, yang tidak bisa kita lupakan juga yaitu dalam penulisan dialog ada unsur-unsur yang tidak boleh ketinggalan. Yang pertama, tokoh. Yang kedua, pewancang atau dialog itu sendiri. Yang ketiga adalah kramagung. Dalam proses kegiatan ini, kita harus mengikuti alur dari pra-menulis, yaitu membuat kerangkanya, menulis, membuat kerangka menjadi bentuk naskah drama, dan pasca menulis kita menyunting atau merevisi hal-hal yang salah, baik dari struktur, kaidah kebahasaan, dan kaidah penulisan. Dan terpenting di kaidah penulisan, kita harus ingat bagaimana cara menulis judul, bagaimana cara menulis dialog, bagaimana cara menulis epilog dan prolog, dan bagaimana cara menulis kramagung. Nah, baik anak-anakku, demikian materi kita hari ini. Ibu harap kamu tetap semangat, karena biar bagaimanapun kalau kami sudah semangat, kami sangat berharap semangatmu jauh lebih besar, ya. Dan ingat, jaga kesehatan. Setelah selesai belajar, boleh bantu orang tuanya, sehingga kita juga memiliki hubungan yang baik di rumah. Baik, itu saja materi kita hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu minta maaf. Dan bagi kami yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai bertemu kembali. Salam Generasi Emas Indonesia.